Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota indah yang memiliki 5 dimensi, terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk dengan segala kekayaan alamnya. Kota di jantung Pulau Sulawesi ini memiliki 380.572 jiwa penduduk dan luas wilayah 395,06 km persegi. Tahun 2017, pemerintah pusat menetapkan pembentukan kawasan ekonomi khusus sebagai pusat pengelolaan investasi di Kota Palu dengan tujuan membangun kota yang mandiri, aman, nyaman, tangguh, serta profesional untuk pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan toleransi. Ini merupakan kawasan pertama di Provinsi Sulawesi Tengah yang didesain sebagai pusat logistik terpadu, industri pengolahan, dan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Kek Palu memiliki luas 1.500 hektar, sangat mudah diakses dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri, dengan waktu tempuh hanya 30 menit dari bandara. Operasional kawasan ini terintegrasi dengan Pelabuhan Pantoloan di bawah pengelolaan PT Pelindo IV. Pelabuhan ini menghadap langsung ke Selat Makassar, jalur laut strategis penghubung kawasan barat dan timur Kepulauan Indonesia, menghubungkan pulau-pulau besar seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta negara-negara ASEAN. Kawasan ekonomi khusus Palu memberikan fasilitas khusus bagi badan usaha dan para pelaku usaha, berupa fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday dari 5 sampai 25 tahun sebesar 20% sampai dengan 100% dari rencana investasi. Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal atau tax allowance antara lain berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu merupakan penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan non-perizinan berusaha secara terpadu satu pintu di dalam Kek Palu. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non-perizinan berusaha, administrator Kek Palu dituntut dapat memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, akurat, serta prima kepada badan usaha dan para pelaku usaha di dalam Kek Palu. Selain fasilitas khusus yang diberikan di dalam Kek Palu, administrator Kek juga memberikan pendampingan dalam pengurusan pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha, berupa pengurusan perizinan dan non-perizinan, pelaporan kegiatan penanaman atau LKPM, serta pengurusan fasilitas fiskal dan non-fiskal. Beberapa perusahaan sudah berinvestasi di dalam Kek Palu, di antaranya PT Asbuton Jaya Abadi, bergerak di bidang industri pengolahan aspal buton untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan pembangunan jalan. Perusahaan ini berada di kawasan ekonomi khusus Palu sejak tahun 2017 dengan luas lahan 12 hektar dan nilai investasi 100 miliar rupiah. PT Hongtai International bergerak di bidang industri pengolahan getah pinus untuk bahan baku pembuatan cat dan obat-obatan. Hasil olahan getah pinus ini diekspor ke beberapa negara, diantaranya China dan India. PT Hongtai International telah berdiri di kawasan ekonomi khusus Palu sejak tahun 2017 dengan luas lahan 1,9 hektar dan nilai investasi 13,7 miliar rupiah. PT Sulawesi Central Commodity bergerak di bidang perdagangan biji kakao sebagai bahan baku pembuatan bubuk coklat. PT Sulawesi Central Commodity telah berdiri di kawasan ekonomi khusus Palu sejak tahun 2020 dengan luas lahan 1 hektar dan nilai investasi 7,4 miliar rupiah. PT Sulawesi Global Commodity bergerak di bidang industri pengolahan kopra putih yang dijadikan sebagai bahan baku pengelolaan minyak kelapa. Berdiri di kawasan ekonomi khusus Palu sejak tahun 2019, PT Sulawesi Global Commodity ini memiliki luas lahan 1 hektar dan nilai investasi 510 juta rupiah.
PT Santosa Utama Lestari bergerak di bidang industri perdagangan jagung sebagai kebutuhan pengolahan pakan ternak. PT Santosa Utama Lestari ini telah berdiri di kawasan ekonomi khusus Palu sejak tahun 2021 dengan luas lahan 2,8 hektar dan nilai investasi 22,941 miliar rupiah. PT Ganda Parade Artana bergerak di bidang industri pengecoran beton dan pengolahan tiang beton untuk kebutuhan bahan baku pembangunan gedung, jembatan, tiang listrik, dan konstruksi beton lainnya. PT Ganda Parade Artana ini telah berdiri di kawasan ekonomi khusus Palu sejak tahun 2020 dengan luas lahan 11 hektar dan nilai investasi 12 miliar rupiah. PT Chocobo Prima Waste masuk di KEK Palu pada tahun 2022 dan menempati lahan seluas 1,5 hektar. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan limbah dengan investasi 3,5 miliar dan proyeksi penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 150 orang. PT Artakindo bergerak di bidang perdagangan besar buah yang mengandung minyak dengan memanfaatkan potensi alam Sulawesi Tengah, yaitu kelapa dan turunannya. Perusahaan ini melakukan ekspor ke Cina dan beberapa negara lainnya. Rencana investasi akan dilakukan sekitar 1,2 miliar rupiah. PT Wan Hong Non-Ferrous Recycling Utilization bergerak di bidang industri pengolahan ingot tembaga sebagai bahan baku utama pembuatan kabel dan produk tembaga lainnya. PT Wan Hong Non-Ferrous Recycling Utilization ini telah berdiri di kawasan ekonomi khusus Palu sejak tahun 2020 dengan luas lahan 34 hektar dan nilai investasi hampir mencapai 2 triliun rupiah. Kawasan ekonomi khusus Palu yang letak geografisnya sangat strategis sejajar dengan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN menjadikan kawasan ekonomi khusus Palu sebagai penunjang utama bagi Ibu Kota Negara serta masa depan investasi di Indonesia. Saya Hadianto Rasid, Wali Kota Palu. Palu memiliki sebuah kawasan ekonomi khusus yang saat ini tengah berkembang dan berusaha untuk menciptakan suasana dan kondusivitas yang baik untuk lingkungan bagi para teman-teman pengusaha. Dalam kawasan ekonomi khusus ini juga begitu banyak keringanan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk penghapusan bea, kemudian pajak-pajak tertentu lainnya, dan tentunya kemudahan terutama dalam pendampingan izin usaha yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan segala aktivitas usaha kita. Oleh karenanya, mari kita berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Palu.